Orang timur itu ganteng-ganteng ya, kemudian juga imut-imut dan susah sekali mau lupa ternyata. Di studio ada Wimprit. Halo Wimprit, assalamualaikum. Halo Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak Rahmat? Alhamdulillah luar biasa. Senang? Senang bisa bertemu langsung dengan Kak Rahmat karena saya sudah cukup tahu Kak Rahmat. Waktu dari saya sekolah SMA, kemudian alhamdulillah dipercayakan untuk diundang membahas diskusi terkait dengan persoalan yang masih hangat-hangatnya di daerah kita. Baik, ini ternyata di Gorontalo sendiri ini merupakan peringkat ketiga ya, peringkat ketiga dari meningkatnya pernikahan usia dini. Ini sangat menarik sekali. Angka pernikahan di Gorontalo makin meningkat ya. Menurut data tahun 2023, Provinsi Gorontalo telah masuk dalam 5 besar peringkat tertinggi pernikahan dini di Indonesia dan menempati posisi ketiga. Ini sebenarnya mengkhawatirkan Wimprit. Kira-kira dari Wimprit sendiri sebagai aktivis pemuda, kira-kira bagaimana menanggapi hal ini? Kalau dari saya sebenarnya ini merupakan sebuah ujian untuk kita sebagai warga dan juga seluruh stakeholder yang ada di Gorontalo, karena mengingat bahwa pernikahan dini ini bukan sebuah anugerah sebenarnya, sebab dari dampak pernikahan dini yang pasti akan kita bahas lebih lanjut itu banyak sekali. Salah satunya adalah angka perceraian, dan ini sudah dibuktikan dan berbagai penelitian. Kemudian adanya juga ada penyakit yang bisa ditimbulkan dari angka pernikahan dini ini. Yani karena tidak mampu merawat anak, sampai pada akhirnya anak yang dilahirkan dari pengantin yang usia dini sudah menikah itu bisa stunting. Jadi begitu sih Kak, kalau dari saya adalah sebuah ujian untuk kita sebagai warga Gorontalo. Ya. Kemudian apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini? Faktor yang terjadinya pernikahan dini ini saya ambil dari berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Albi Ghali bersama teman-temannya. Disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dimana faktor pertama adalah pendidikan. Karena ketidaktahuan dan juga tingkat pendidikan yang masih rendah itu menyebabkan mereka cepat untuk memutuskan untuk menikah dini. Jadi pendidikan itu penting. Pendidikan itu cukup penting. Oke. Kemudian yang kedua adalah faktor dari diri sendiri, faktor pribadi. Faktor pribadi ini menentukan di mana mereka yang tidak bisa menahan, kemudian tidak paham dengan berbagai soal isu pernikahan dini, yang pada akhirnya mereka melakukan untuk memutuskan menikah secara cepat. Yang harus kita ketahui bersama sebelum saya jelaskan berbagai faktor lainnya, bahwa nikah dini ini adalah usia yang lebih dikatakan di bawah dari usia secara undang-undang ya, 1974 19 tahun. Kalaupun diambil dari BKKBN 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Jadi di rentan usia yang di bawah dari yang saya sebutkan tadi adalah itu yang disebut dengan nikah dini. Bagaimana dengan pendidikan tadi yang sempat disebutkan oleh Imprit, bahwa pendidikan itu adalah salah satu faktor utama supaya tidak terjadinya adanya pernikahan dini ini. Gorontalo sendiri bagaimana? Apakah tingkat pendidikannya berdasarkan penelitian ataupun kajian yang sudah pernah dilakukan oleh Wimprit, apakah Gorontalo ini masuk dalam nominasi angka putus sekolah lebih tinggi sehingga meningkatnya angka pernikahan? Kalau dari saya itu betul, dan bisa dilihat, bukan tidak perlu dikaji lebih dalam berdasarkan penelitian, tapi kita lihat saja di lingkungan sekitar kita. Yang saya lihat di Desa Modulio di kecamatan saya, banyak usia saya yang harusnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu banyak yang sudah putus kuliah, bahkan yang lebih parahnya adalah putus dari tingkat sekolah dasar. Dan di mana mereka pada saat sudah usia 18 tahun langsung memutuskan untuk menikah. Ini juga yang menyebabkan kenapa pernikahan dini itu tinggi ya. Yani salah satunya adalah faktor dari pendidikan. Nah sekarang begini, ini angka didapatkan dari tahun 2023. Apakah ada masa di 2022 kan terjadi COVID-19? Itu meningkatnya pernikahan. Apakah ini juga berpengaruh? Itu berpengaruh. Kalau berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Albi Ghali bersama teman-temannya, dampak dari COVID-19 ini bukan hanya soal dari ekonomi, tapi juga tingkat pernikahan dini. Dimana pada saat yang dikatakan itu sekolah pada libur, kemudian sekolah ada, Zoom, Zoom,
dan banyak sekali anak-anak yang tidak langsung ke sekolah. Jadi sangat jarang untuk mendapatkan pendidikan karakter dari gurunya. Karena kan pada hakikatnya orang yang mendapatkan pendidikan yang dalam bangku formal ya seperti SD, SMP, SMA dan seterusnya, itu pendidikan karakter itu penting. Nah, pada saat COVID-19 itu sudah jarang. Mereka hanya disampaikan melalui Zoom. Kemudian belum tentu ada juga handphone yang tidak punya handphone ataupun jaringan yang susah. Ya pada akhirnya mereka ketemu dengan rekan-rekannya, apalagi sudah masuk usia remaja, itu tergoda dengan hal-hal seperti itu dan sampai masuk ke hal yang tidak diinginkan dan pada akhirnya harus dinikahkan. Iya. Berarti memang ada masa peralihan dari COVID-19 ke 2023 itu. Berarti angka pernikahan yang memang tinggi. Iya, betul sekali. Baik, selain pendidikan, apalagi faktor yang lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Gorontalo? Dari BKKBN itu ada juga yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu karena dari orang tuanya bisa dikatakan, mohon maaf, ekonominya tidak seimbang, kemudian tidak baik. Ya mereka menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan orang yang lebih ekonominya seimbang gitu. Sehingga diputuskan untuk segera menikah yang sebelum dilegalkan secara undang-undang atau di bawah dari usia 19 tahun. Lalu ada juga dari faktor yang dikatakan budaya. Karena budaya tertentu bisa dikatakan ada berbagai daerah yang tidak bisa dikatakan untuk segera menikah itu lebih baik begitu. Kemudian ini menjadi beberapa faktor yang bisa dikatakan menyebabkan orang-orang bisa nikah dini. Berarti faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Selain faktor pendidikan juga faktor ekonomi mempengaruhi adanya pernikahan dini. Baik, pendengar Radio An-Nahdlaah, Anda bisa bergabung di layanan Facebook kami. Silakan memberikan komentar untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga di layanan telepon kami. Oke, Wimprit, berikut ini di Duta Genre ya, Duta Genre Provinsi Gorontalo. Nah, apa peran Duta Genre saat ini menyikapi pernikahan dini di Gorontalo? Dari peran Duta Genre yang pastinya di BKKBN itu, karena kami adalah program naungan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional yang saat ini sudah ganti menjadi Kemenduk Bangga, sudah masuk dalam kementerian Bapak Presiden kita Prabowo dan juga Bapak Gibran. Ini punya tujuan untuk bagaimana mensosialisasikan kepada anak-anak remaja, dan itu dibuatlah program yang namanya Generasi Berencana. Di genre ini ada 3 hal yang menjadi persoalan utama yang perlu dibahas oleh anak-anak genre, mungkin Gen Rangers yang ada di Gorontalo ataupun di Indonesia. Yang pertama adalah persoalan pernikahan dini, kemudian adalah persoalan untuk bisa terhindar dari nafsa, kemudian juga adanya persoalan yang dikatakan dengan HIV/AIDS. Ini yang menjadi masalah dari sosialisasi terkait yang selalu digaung-gaungkan oleh anak-anak genre. Sudah berapa tahun di genre? Saya gabung di genre mulai pada tahun 2022. 2022. Iya. Sejak 2022 sudah ada beberapa terobosan yang dilakukan. Iya. Lebih khususnya di anak-anak SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi dan juga di masyarakat. Jadi sudah pernah melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Baik. Iya. Sebentar Wimprit, kita undang dulu pendengar yang ingin menyampaikan sesuatu keluh kesah. Ini bagus sekali karena memang ini juga menjadikan sebuah pelajaran bagi kita anak-anak muda. Ya, kalau saya bukan lagi anak muda, sudah peralihan, peralihan anak muda begitu. Oke. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, kita coba kembali. Kemungkinan ini adalah salah satu faktor jaringan ya. Jadi bukan hanya pernikahan dini, juga punya faktor. Telepon juga ini punya faktor. Betul. Kita telepon kembali. Halo. Halo. Ya, silakan. Jadi menurut saya pernikahan dini ini walaupun dalam hukum Islam itu sah, tapi kita perlu mementingkan ketimpangan lainnya yang bisa saja terjadi. Misalnya ketidakpastian pasangan dalam memindah rumah tangga
karena masih ada sifat ketergantungan pada orang tua. Resiko pada kehamilan juga bisa jadi faktor lainnya, dan banyak masalah sosial yang berpotensi jika itu terjadi. Tapi semua itu bisa terbataskan ketika yang menikah di bawah umur itu sudah mapan. Misalnya dia sudah mapan secara ekonomi dan mental. Begitu kira-kira menurut saya. Dari mana Pak ini? Rahmat. Dari mana ini? Dari Rudi Musa dari Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo. Mananggu. Pertanyaannya tadi bagaimana? Jadi yang siap fisik ya, siap fisik, siap mental, maka bisa melakukan pernikahan, begitu? Iya, kecuali yang melakukan pernikahan usia dini ini dia sudah mapan secara ekonomi dan mental. Karena menurut agama Islam, hukum agama Islam itu sah. Oke. Dia sah menikah di usia muda. Yang penting dia sudah mapan secara ekonomi dan mental. Ya walaupun secara hukum positif di Indonesia itu ya kita mengacu pada Undang-Undang 1974 ayat 7 pasal 7 ayat 2 bahwa pernikahan itu bisa dilangsungkan ketika sudah masuk atau beranjak usia 19 tahun. Begitu hukum positifnya. Oke, terima kasih Bung Rudi di Mananggu. Ya. Baik, terima kasih Bung Rudi di Mananggu sudah bergabung di layanan telepon kami. Kira-kira Wimprit bagaimana dengan sebuah suara dari Mananggu tadi dari Bung Rudi. Baik, terima kasih Kak Rudi atas pertanyaan dan juga tanggapan. Dari saya sendiri itu sepakat yang disampaikan. Kemudian ada yang perlu digarisbawahi bahwa tadi Kak Rudi menyampaikan kalau misalnya secara agama itu kita diperbolehkan menikah dini. Yang penting catatannya adalah sanggup secara fisik dan juga mental. Nah, karena mengacu fisik dan mental di usia yang di bawah 18 tahun mentalnya itu belum cukup. Makanya kenapa di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional itu menentukan batas ideal menikah atau standar menikah bagusnya itu di usia berapa? Nah, usia 21 Berarti tahun. Pemerintah mengatur 25 tahun. Iya, disarankan kepada kita semuanya. Karena kalau misalnya saya lihat 21-25 ini ada dua pandangan yang bisa kita ambil. Yang pertama dari segi kesehatan, kemudian yang kedua adalah dari segi perekonomian. Segi kesehatan itu yang bisa berdampak kalau misalnya orang-orang yang menikah dini itu siapa? Ke perempuannya. Kalau laki-laki kan tidak, lebih dampaknya kepada wanita pada saat proses melahirkan. Ya kalau misalnya di usia di bawah 18 tahun itu fisiknya belum siap. Yang harusnya bisa dalam proses persalinan yang tanpa operasi, tapi karena usianya masih dikatakan di bawah 18 tahun itu dipaksakan harus operasi. Dan ini cukup tidak baik untuk perempuan itu sendiri, dan masih banyak lagi persoalan kesehatan kalau misalnya mereka menikah dini. Kemudian yang dari segi perekonomian adalah yang pastinya kalau laki-laki di usia 25 tahun, jika kita hitung-hitungan dalam usia 22 tahun itu sudah selesai perguruan tinggi. Sehingga di 3 tahun ke depan itu bisa mereka mencari kerja dan juga ini bisa memberikan keproduktifan dari para pasangan pengantin tersebut supaya bisa mampu menafkahi keluarga mereka. Saat ini berapa data yang terkumpul? Kalau di Gorontalo untuk pernikahan dini, kalau di Gorontalo pernikahan dini ini sudah turun ya dari 2022 berdasarkan BPS itu di 9 ribuan, kemudian di tahun 2020 9 ribuan pernikahan dini. Yang paling usianya usia dini yang menikah. Yang usia dini berapa? Bisa diangkakan kira-kira berapa? Angka itu saya belum dapat angkanya jelas, yang pastinya kalau pernikahan dini berarti di bawah usia dari kalau usia dini tahun. Berapa usia dini? Usia yang dikatakan usia dini dari umur berapa ke umur berapa? Oh iya, baik. Kalau misalnya di kita di genre itu ada yang disebut dengan remaja awal, menengah dan akhir. Remaja awal itu mulai dari usia 10 sampai 14 tahun. Remaja menengah itu 15 sampai 19 tahun. Remaja akhir itu di usia seperti kita. Mungkin Karamat masih remaja akhir kayaknya, 24 sampai maksimal 26. Oh, 26 berarti sudah masuk dewasa awal. Dekat-dekat. Oh, dewasa awal. Kalau berdasarkan WHO ya dewasa awal. Nah, usia dini itu dari usia 10 itu sampai 18 tahun. Berarti itu masuk dalam usia remaja awal. Awal dan menengah.
Awal dan menengah. Berarti masa-masa SMP, SD ke SMP. SD ke SMP dan SMA. Ya. Jadi begini, kalau begitu data yang disampaikan, apakah pernikahan dini itu yang paling banyak muncul itu apakah dia berada di tingkat pendidikan SMP, SMA atau perguruan tinggi? Untuk pernikahan dini. Pernikahan dininya yang paling dominan banyak. Kategorisasinya untuk itu saya belum kaji lebih lanjut. Yang pastinya di usia rentan 10 sampai 18 tahun itu adalah yang di dalam data tersebut di 9 ribuan. Itu kategorisasinya untuk SMP, SMA itu juga. Tapi masih ada SMP. Ada SMP. Tidak perlu berkaca di data, dan di lingkungan kita sudah banyak anak-anak SMP yang sudah nikah. Bahkan ada yang dalam berita yang saya baca bahwa anak yang masih SD, laki-lakinya, kemudian perempuan itu kelas 1 SMP itu sudah dinikahkan. Iya. Karena sampai bergaul dan terjadinya hamil di luar nikah. Iya. Baik, Wimprit, kita baca dulu ada salah satu komentar dari Facebook. Ini dari Ibu Nikma Putri ya. Ya, dari Ibu Nikma Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pernikahan dini sah-sah saja, tapi menurut saya tergantung kesiapan kedua mempelai juga dan keluarga. Problem yang terjadi adalah paling banyak yang menikah cepat-cepat berisiko cerai pisah karena keluarga ini tidak mampu menyesuaikan baik mental dan kuat agamanya. Tapi pernikahan dini harus benar-benar siap mental lahir batin. Apa sebenarnya menurut narasumber nikah dini atau nikah siri? Nah ini aduh, semangat. Kira-kira gimana ini? Nikah dini kah atau nikah siri? Baik. Kalau nikah dini tadi itu resikonya tadi, dan memang terjadi bahwa pernikahan dini ujung-ujungnya paling cepat 1 tahun pasti sudah cerai. Kedua, kalau saya menganggap bahwa pernikahan dini juga terjadi apabila terjadi angka kematian juga meningkat. Ya. Karena tadi ibu pada saat melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah tadi manusia kerdil apa tadi itu? Stunting. Ya. Kira-kira bagaimana? Apa sebenarnya menurut pada saat zaman Nabi, para sahabat yang jauh dari istrinya kemudian berperang, kemudian kebutuhan biologis dari para laki-laki sehingga dinikahkan. Nah, kalau misalnya mengacu seperti itu, saya lebih baik nikah siri yang penting usianya sudah lewat dari usia yang sudah dihalalkan atau disahkan secara hukum positif di negara kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya mengacu ke pernikahan dini, saya lebih baik menyarankan adalah untuk anak-anak saat ini fokusnya pendidikan, kemudian diperkuatkan mental, karena resiko perceraian itu adalah potensi besarnya dari pernikahan dini, dan ini sudah dilakukan penelitian dari 75 di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 di Medan 50 responden itu yang menikah dini ada 50, kemudian yang perceraian itu 15, artinya ada 30% persentasenya. Jadi itu cukup tinggi, sehingga ini yang sangat kita perlu pertimbangkan ya kalau misalnya anak-anak yang sudah mau menikah, ya tadi mental tadi belum siap begitu. Karena kalau di BKKBN ada 10 dimensi kesiapan keluarga. Salah satunya ada fisik, kemudian perekonomian, kemudian ada hubungan interpersonal, dan ada masih banyak lagi yang perlu dipersiapkan. Kalau dari saya sendiri mau nikah dini atau siri itu lebih baik nikah dini. Iya, lebih baik dua-duanya nikah dini. Baik dua-duanya jangan sampai, yang penting sudah dipertimbangkan begitu. Baik. Berikutnya faktor apa lagi selain pendidikan, ekonomi, juga kesehatan? Faktor apa lagi yang menyebabkan krisis pernikahan dini khususnya di Gorontalo? Di Gorontalo ya, kalau dari saya itu banyak sebenarnya. Dari satu faktor itu masuk ke faktor-faktor lain, tapi utamanya itu yang tadi saya sampaikan Kak Rahmat. Pendidikan, kemudian juga ada perekonomian. Tadi ada juga yang disebut secara agama, faktor agama. Karena kalau faktor agama ada yang bilang nikah secepatnya supaya kita terhindar dari zina. Padahal sebenarnya untuk menghindari zina bagi saya sendiri itu
bukan nikah secepatnya, tapi membentengi diri sendiri. Walaupun dia ada yang cepat-cepat nikah, tapi pada akhirnya mereka juga melakukan zina. yakni melakukan hubungan dengan mungkin mohon maaf istri orang lain ataupun dengan orang lain yang bukan punya ikatan sah secara agama dan hukum. Jadi lebih baik adalah membentengi diri. Jadi itu pendidikan, perekonomian, ada juga agama, lalu ada juga yang budaya serta ada faktor dari diri sendiri. Baik. Jadi memang ada beberapa faktor diantaranya tadi pendidikan, kemudian juga ekonomi, juga kesehatan. Nah sekarang kesehatan juga ini penting. Nah kalau berbicara tentang faktor pernikahan dini di Gorontalo, nah apakah sudah ada data terbaru tentang ibu muda yang meninggal akibat tadi itu? Untuk ibu muda yang meninggal fertilitas di angka kematian ibu dan anak, angka kematian ibu dan anak itu saya sudah belum kaji lebih lanjut terkait dengan data tersebut. Tapi dari BKKBN bagaimana selalu mensosialisasikan terkait masalah pernikahan dini ini berarti sangat berbahaya juga terkait dengan persoalan kematian ibu dan anak. Sehingga ini punya relevan walaupun belum ada datanya sama saya, tapi bagaimana pemerintah untuk segera anak-anak ini jangan sampai nikah dini berarti cukup punya potensi lebih tinggi untuk kematian ibu dan anak. Baik. Apakah faktor geografis juga itu menentukan? Faktor geografis terjadinya pernikahan dini. Dari saya sendiri itu ya cukup menentukan karena jauh dari misalnya jauh dari sekolah, mereka tinggal di daerah pegunungan, ya pada akhirnya mereka hanya di lingkungan seperti itu, diibaratkan kayak terkurung dalam tempurung. Makanya aktivitas yang mereka dapatkan itu hanya sekitaran di wilayah itu. Kalau misalnya kita bandingkan orang-orang kota itu lebih banyak informasi yang mereka dapatkan, dan itu saya pernah baca dalam satu kajian bahwa angka pernikahan dini itu lebih tinggi di pedesaan dibandingkan juga perkotaan. Karena tadi mungkin masih ada hukum yang hukum adat yang menikahkan. Apakah masih ada di Gorontalo yang saling menikahkan? Artinya keluarga dinikahkan, secepatnya dinikahkan. Apakah masih berkembang hal itu? Kalau di Gorontalo itu mungkin ada, tapi kalau yang saya lihat sampai saat ini itu sudah tidak ada. Tidak ada. Iya, tapi mungkin ada. Sehingga dari saya sendiri warga Gorontalo itu sudah cukup mendapatkan ya berbagai informasi melalui media sosial ini. Dan kalau untuk dijodohkan antara keluarga ada juga dijodohkan antara keluarga, dan juga itu ada salah satunya faktor dari ekonomi. Baik. Menentukan data itu yang pernikahan dini di Gorontalo itu apakah termasuk di kabupaten kita? Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten yang terendah untuk pernikahan dini ini Garut. Terendah. Yang tidak menikmati atau tidak tidak tertarik dengan angka pernikahan. Kira-kira begitu. Itu kurang tahu dari BPS yang saya lihat. Jadi turun angka turun ya. Dini di Garut itu rendah di tahun 2003, kemudian yang tertinggi itu di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo. Berarti Bone Bolango itu masih rendah. Iya, masih di tengah-tengah lah. Padahal tadi ada faktor geografis. Iya, faktor tadi geografis. Pinogu misalnya, kalau Pinogu di antara mereka dan mereka kan. Kemudian tadi Bone Pante dan pesisirnya itu kan itu faktor geografis sebenarnya mempengaruhi. Nah ini justru di Kabupaten Gorontalo. Di Garut rendah atau tinggi? Rendah. Di Kabupaten Gorontalo yang tinggi. Itu berdasarkan BPS. Ini berarti cukup menarik kalau misalnya kita bahas. Kalau sesuai teori disampaikan bahwa yang geografis itu cukup mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Mempengaruhi itu karena tadi itu dari wilayahnya hanya seputar itu yang mereka dapatkan. Dan kan Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo itu kan berada di antara kabupaten-kabupaten. Kenapa faktornya sampai bisa tinggi? Kapgor ini kan luas. Kita melihat Kapgor itu hanya di bagian Telaga. Padahal Kapgor ini ada di bagian ada sana Biluhu, Kecamatan Bilukan, Batu Da Pantai. Iya. Seperti itu. Betul. Kebanyakan datanya ada di kecamatan-kecamatan lain. Berarti Bone Bolango masih angka aman. Bualemo tadi Tirudi. Bualemo itu ada datanya di BPS.
Itu masih di tengah-tengah. Yang paling terendah itu di Gorut, kemudian yang paling tinggi itu kayaknya di Kabupaten Bualemo masih agak normal-normal saja kayaknya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio An-Nahdlatul Gorontalo, Inspirasi News dan Religius. Masih bersama saya Rahmat dan juga Wimprit. Dalam dialog kita pada malam hari ini adalah Gorontalo Krisis Pernikahan Dini. Sudah beberapa materi yang disampaikan dan juga pemaparan ya mungkin yang disampaikan oleh Wimprit tadi yang menyangkut tentang meningkatnya pernikahan dini. Nah sekarang pernikahan dini ini dipermasalahkan ya. Jadi ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa Gorontalo saat ini di tahun 2023 ternyata mengalami kenaikan, dan juga informasi tadi terbaru dari Wimprit bahwa tahun ini pernikahan dini di Gorontalo berangsur-angsur mulai turun. Berarti bisa dikata adalah masyarakat Gorontalo memiliki edukasi ataupun pendidikan yang tinggi bagaimana memahami tentang adanya pernikahan dini. Baik, kita kembali ke Wimprit tadi ya. Bagaimana Wimprit? Jadi salah satu tugas kita bersama sebenarnya ini adalah bagaimana terus mensosialisasikan pentingnya pernikahan dini. Bukan pentingnya menikah dini, tapi pentingnya bagaimana mempersiapkan segala sesuatu sebelum masuk ke rumah tangga gitu ya. Di mahasiswa sendiri kan Wimprit pernah jadi mahasiswa. Ini sarjana kesehatan masyarakat. Benar. Apakah terpikir harus kuliah dan mengambil jurusan sarjana kesehatan masyarakat? Terpikir ambil kesmas? Iya. Apa ambil kesmas? Terpikirkah? Iya, kalau saya alhamdulillah itu untuk masuk ke perguruan tinggi direncanakan. Rencana? Iya. Punya planning? Iya, ada punya perencanaan. Karena saya punya anggapan bahwa motor saja sebelum dikendarai dalam perjalanan yang jauh itu dipanaskan terlebih dahulu, apalagi kita yang untuk proses perjalanan yang lebih jauh. Direncanakan memang. Direncanakan terlebih dahulu. Kemudian pada saat masuk di sekolah menengah atas SMA 3 saat itu, saya melihat potensi diri saya ini lebih kemana. Apalagi saya juga saat itu ambil jurusan IPA. Kemudian saya SMA IPA. SMA 3 IPA. Oh, SMA 3 Kota Gorontalo. Iya. Oh, iya. SMA 3. Lalu saya lihat saya bukan orang yang lebih suka IPA IPA ini kayak kedokteran yang lebih ke pengobatan. Saya juga lebih ke anak-anak sosial karena banyak perlombaan yang dilakukan oleh pemerintah Gorontalo saat itu. Saya lebih ke sosial. Kemudian menggunakan public speaking. Sehingga saya lihat jurusan kesehatan tapi yang baurnya lebih ke preventif atau pendekatannya informasi kepada masyarakat, dan saat itu saya cari di internet muncul kesehatan masyarakat. Dari situ saya tertarik di Kesmas. Dan alhamdulillah lulus di UNG kesehatan masyarakat. Alhamdulillah. Sekarang pengalaman organisasinya sejak mahasiswa ya, dan sampai dengan mungkin saat ini yang masih digeluti adalah Duta Genre Provinsi ya. Benar. Sebagai pemateri kegiatan dengan tema Ayo Cegah Stunting. Nah, kalau berbicara stunting, maka masih ada kaitannya dengan Gorontalo Krisis Pernikahan Dini. Bagaimana dengan stunting di Gorontalo? Stunting di Gorontalo itu masih cukup dari harapan oleh Bapak Presiden sebelumnya. Kalau di tahun 2004 itu harusnya turun menjadi 14%. Di Gorontalo itu harus turun 16%. Sedangkan kalau kita lihat prevalensi stunting di Gorontalo ini sesuai dengan yang saya baca 23,4. Ini masih cukup jauh. Kita tidak tahu apakah di tahun ini sudah mau masuk di akhir tahun, turun lebih drastis atau naik lagi. Dan ini kita doakan ada sedikit penurunan atau lebih banyak penurunan. Dan ini pastinya dikaitkan dengan angka pernikahan dini. Kenapa saya katakan demikian? Selain dari berkaitan memang. Selain dari yang dilakukan oleh penelitian oleh para dosen ataupun akademisi yang lainnya, itu karena pada saat mereka yang menikah tidak ada persiapan yang matang, kemudian perekonomian juga belum cukup, lalu bagaimana secara mental, bagaimana mampu mengurusi anak, ini kan kompleks. Untuk usia yang di bawah dari 19 tahun, saya rasa sangat susah. Dan pada akhirnya adalah yang dikorbankan untuk anak yang tidak berdosa.
sampai dapat penyakit yang namanya stunting itu sendiri. Jadi punya keterkaitan lah. Baik, stunting ya. Iya, stunting. Apakah terngiang ini kan dari SMA sudah di sini, sudah di Kota Gorontalo atau masih SMP? Dari SMP. SMP sudah di Kota SMP Gorontalo, SMA juga sudah di Kota Gorontalo. Adakah terngiang bagaimana mengedukasi cegah stunting, kemudian juga cegah pernikahan dini ini di kampung halaman? Di kampung halaman, saya alhamdulillah bergabung di Forum Genre Gorontalo buat program yang namanya Bengkel Genre. Bengkel Genre. Bengkel Genre ini kalau misalnya kita pisahkan dua kata tersebut, bengkel itu artinya memperbaiki, kemudian genre ini adalah bentuk media untuk bagaimana bisa membantu orang-orang yang ada di kampung saya. Jadi di program Bengkel Genre ini ada dua hal yang saya tawarkan kepada masyarakat di Modulio. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah soal kewirausahaan. Jadi kalau pendidikan itu berupa modul yang ada di BKKBN, modul tentang kita terbagi segmentasi berani yang tadi remaja awal, menengah, akhir, yang persoalan kesehatan reproduksi. Kemudian ada juga yang kewirausahaan adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk dijual. Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat yang ada di desa dengan di kota itu cukup berbeda. Kalau di kota lebih tertarik ikut organisasi komunitas, tapi kalau yang di kampung, apalagi anak-anak remaja lebih berpikir bagaimana mereka mampu makan besok hari. Sehingga itu yang saya tawarkan adalah selain mereka mendapatkan pendidikan, tapi juga mereka mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk dijual, lalu bisa didapatkan untuk bisa beli permen atau makanan yang lain-lain. Begitu Kak, dan itu seputar bagaimana bisa menarik masyarakat atau usia-usia seperti saya. Jadi sejak masuk di Duta Genre berarti sudah pernah ada program Bengkel Genre. Bengkel Genre. Adakah terngiang ingin memakmurkan kampung halaman? Terniat sekali dan terngiang sudah pasti Kak. Yang pastinya saya selama di sini mencari ilmu dan pengetahuan dan kembali lagi di rumah saya, yaitu di kampung halaman. Baik. Ini juga kalau melihat profil ini ada sebagai juara pembicara terbaik debat bahasa Indonesia ya, dan juga sebagai narasumber juri program pemberdayaan bina karakter. Ini memang suka memang di hal-hal kemasyarakatan. Saya sangat suka. Itu karena mungkin waktu saya mulai dari SD itu dikaitkan dengan dan disuruh diikuti oleh orang tua saya dalam organisasi kepramukaan. Kemudian saya juga tertarik melihat orang-orang yang pandai berbicara di depan. Baru ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Berarti itu timbul dari diri sendiri ya? Iya, dari lingkungan sebenarnya. Kemudian sampai mulai tertarik dari situ. Oke, baik. Itu sedikit profil kehidupan dari Wimprit ya. Anak mata hanya kuliah kemudian pulang dan lain sebagainya, tapi juga menempuh karir yang baik di Kota Gorontalo. Nah, bagaimana penyebab ya? Artinya penyebab nikah muda, nikah muda, kemudian juga apakah nikah muda juga berpengaruh pada angka perceraian saat ini? Itu berpengaruh karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Al-Bigali El-Haddai itu terkait dengan pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Itu ada dilakukan di tahun 2023, dari 50 pernikahan dini ada 15, dan itu mulai naik mulai dari tahun 2021 10, 2022 11, 2023 15. Ini menandakan bahwa angka perceraian itu berpengaruh atau disebabkan oleh pernikahan dini. Karena kita tahu ya, orang-orang yang nikah dini mentalnya belum siap, kemudiannya dengan menghadapi berbagai persoalan di rumah tangga itu juga masih kacau balau. Maka pada akhirnya ya cuman karena kebutuhan biologis, lalu tidak tahu apa sebenarnya yang akan terjadi saat mereka menikah, dan harus memutuskan untuk sampai bercerai.
Nah, strategi apa kira-kira untuk mencegah pernikahan dini? Yang dari saya adalah saat ini yang sudah pernah dilakukan. Kalau yang sudah dilakukan seperti tadi, pertama kita harus mengajak teman-teman remaja itu lebih produktif lagi. Jadi dengan program-program yang kita buat, lalu kita kembali ke desa. Kalau saya mau ambil seluruh desa itu kayaknya susah, tapi kita ambil saja di lingkungan kita dulu. Bagaimana sekarang, mereka produktif. Nah sekarang kan di sekolah itu baik tingkat SMP sudah ada genre namanya PKRR ya, PKR ya. Jadi sudah ada PKR. Apakah memang PKR sudah beberapa diambil ya, misalnya tahun 2023 aktif-aktifnya genre misalnya di seluruh sekolah baik SMP, SMA. Nah, bagaimana perkembangannya? Apakah melalui PKR yang ada di SMP, SMA itu juga meningkatkan kewaspadaan diri, kemudian juga meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dini? Alhamdulillah itu punya ilmu sendiri dengan adanya gabung di genre atau PKR, karena kita bisa lebih tahu lagi terkait dengan bagaimana pendidikan seks itu sendiri. Karena kebanyakan orang-orang bisa nikah dini itu salah satu faktornya selain yang saya sebutkan itu ada kurangnya pengetahuan terkait dengan sex education. Lalu ini berperan penting dengan adanya organisasi yang namanya PKR dan juga generasi berencana. Dan setelah mereka mendapatkan itu kembali lagi ke diri sendiri. Dan adanya organisasi-organisasi tersebut yang saya sampaikan di awal adalah bagaimana remaja ini bisa lebih produktif dalam hal yang positif. Kalau mereka dibentuk adanya lingkungan yang baik, maka akan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi kalau sudah lingkungan yang negatif, pastinya itu akan terjerumus ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Berarti memang peran penting PKRR di masing-masing sekolah, baik SMP maupun SMA, dan juga di perguruan tinggi, begitupun di masyarakat. Adakah program yang memang menyentuh begitu? Misalnya program tentang lomba-lomba PKRR tentang edukasi pernikahan dini, apa begitu pernah ada? Itu sudah sering dilakukan, bukan hanya lagi dilakukan oleh pemerintah, tapi juga sudah sekolah itu. Sekolah itu yang sudah melaksanakan kegiatan itu. Saya sebut saja di Kota Gorontalo itu ada MAN 1 Kota Gorontalo, lalu ada tingkat SMP itu ada MTS. Lalu ada juga di SMA 3. Mereka sering adakan dan dibuat bahkan setingkat Sulawesi, Tengah, Utara dan juga Sulawesi. Itu cukup luar biasa bagaimana lombanya, yakni ada soal edukasi, lalu ada juga soal media sosial terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Berarti terbantahkan 2024 ya, katakanlah terbantahkan tadi 2023 memang naik pernikahan dini di Gorontalo, tetapi saat ini sudah mulai menurun. Berarti terbantahkan dengan tadi itu program-program yang dilaksanakan oleh genre maupun PKRR di masing-masing sekolah. Baik, pernikahan menurut Wimprit ini, pernikahan pada usia muda itu apakah buruk atau tidak? Pernikahan usia muda, kalau bagi saya sendiri itu buruk. Karena dampaknya kita bisa lihat adalah bagaimana ketidakharmonisan dalam keluarga. Sebab nikah itu, saya nyatanya ke orang-orang yang sudah menikah itu cukup berat. Itu bukan hanya mereka berdua, kemudian anak-anaknya nanti. Jangan sampai terbantahkan begini. Pernah berkembang di masyarakat bahwa kalau kita menikah di usia muda, maka kita masih bisa menikmati kasih sayang anak. Baik. Misalnya rentan waktu Wimprit sekarang misalnya katakanlah 25 tahun. Wimprit menikah, berarti di usia-usia 5-10 tahun ke depan anak sudah besar. Jadi anak masih merasakan kasih sayang orang tua, dan orang tua pun masih bisa menikmati masa-masa bahagia bersama keluarga. Ketimbang Wimprit itu menikah di usia 35 tahun. Bisa saja usia-usia itu usia tidak produktif. Ya, usia-usia tidak produktif, ataukah kita sudah akan lebih duluan tua dan menikmati kebahagiaan keluarga. Nah, kira-kira bagaimana? Dari saya sebenarnya perlu disclaimer terlebih dahulu, kalau misalnya nikah dini itu saya bilang buruk ya. Kalau nikah muda ini kita kategorisasi usia berapa? Kalau misalnya usianya sudah seperti saya bilang 21, 25 keren. Sekarang berapa? 22. Target saya minimalnya 27.
Minimal target 27. 27. Dengar itu. Target 27. Kalau tidak toki di kepala. Minimal ya 27. 27. Iya. Berarti sudah ada rencana memang. Ada rencana direncanakan. Direncana. Kalau kasih sayang anak ini kan beda-beda ya. Itu tergantung bagaimana kita mampu membentuk keluarga yang baik. Bagaimana kita juga mengajak anak itu bukan seperti anak tapi juga seperti sahabat. Kebanyakan anak-anak merasa tidak nyaman di rumah, lebih nyamannya ke teman. Itu disebabkan oleh apa? Ketidakharmonisan dalam keluarga. Cuman ada handphone itu yang menjadikan mereka seperti sahabat. Padahal yang seharusnya dibentuk itu adalah harmonisasi di keluarga, kembali ke meja makan seperti dulu, bicara pada saat makan, tidak lagi dengan menggunakan handphone. Berarti memang menurut Wimprit menikah di usia muda itu buruk. Menikah di usia muda itu dengan ideal nikahnya sudah 25 atau sudah lebih dari 20 tahun ke atas itu sudah boleh ya. Itu tidak buruk, tapi yang saya maksud buruk itu nikah di bawah dari 19 tahun atau nikah dini. Kalau untuk mereka yang mau menikah muda 25 tahun itu sah-sah saja. Itu lebih bagus juga. Mungkin mereka berpikir adanya tidak terpaut jauh usianya antara anak dan juga mereka pada saat menjadi orang tua. Oke, sekarang begini, menikah di usia dini faktor utamanya adalah larinya ke perceraian ya. Nah sekarang misalnya saya 27 tahun katakanlah ya, 27 tahun. Pasangan saya umurnya 16 tahun. 16 tahun. Nah, apakah akan terjadi pernikahan dini? Apa akan terjadi perceraian dini? Jika mereka menikah? Ya, di antara usia 27 dan 16 tahun. Baik. Nah, dari saya untuk persoalan faktor perceraian itu adanya dalam hubungan itu dua-duanya itu tidak memenuhi standar. Jadi kalau misalnya di usianya 27 tahun untuk laki-laki, perempuannya 16 tahun, mungkin saja bisa bercerai atau mungkin saja tidak bercerai karena ditopang oleh laki-lakinya yang sudah mapan secara pengetahuan dan juga secara perekonomian. Sebab untuk perceraian ya dari dua usia itu tidak memenuhi. Lalu di mana adalah untuk perempuan jika dipaksakan untuk nikah ya dampaknya lebih ke kesehatan yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk ditanyakan potensi besarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi bagi saya sendiri jika ada salah satu usianya yang sudah lebih tua, yang pasti lebih baik lah dibandingkan kalau misalnya usianya dua-duanya belum sesuai dengan standar undang-undang ataupun dari BKKBN. Berarti memang sudah harus direncanakan. Harus direncanakan. Segala sesuatu ya harus direncanakan. Berarti di umur 27 tahun itu tidak lagi negosiasi ya. 27 tadi rencananya Wimprit untuk menikah. Itu minimal ya Kak, minimal ya. Itu masih standar minimalnya. Oh gitu ya? Iya, minimal. Jadi masih boleh undur, masih boleh maju. Masih boleh mundur. Kalau maju kayaknya tidak, itu standar. Karena batasnya minimal. Oh gitu ya, 27. Iya. Jangan sok gugup ini. Tidak. Baik, pendengar radio An-Nahdlaah dimanapun Anda berada, Anda bisa berpartisipasi di layanan Facebook kami, berkomentar dan juga memberikan saran dan masukan di materi kita di dialog ya, di Gorontalo Krisis Pernikahan Dini.